Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini tuh saya ngelihat ada berita tentang mahasiswi di Surabaya ya, yang mengakhiri hidupnya. Saya baca sekilas saja, cuman saya tidak atensi gitu. Terus tadi saya lagi nongkrong-nongkrong di sini, lagi duduk di Wondes untuk mencari udara yang bersih, menghirup matahari pagi. Terus saya coba sambil baca-baca, loh ternyata begini tuh. Jadi salah satu yang menyebabkan dia adalah dia hopeless guys. Bahwa di masa depan itu udah nggak tahu, nggak ada harapan gitu. Padahal kalau dilihat beliau itu sekolah kedokteran, punya kendaraan, punya mobil. Lah kita, terus piye? Mobil nggak punya, title nggak punya, sekolah kedokteran boro-boro mampu bisa. Ini mereka yang punya sekolahnya bagus, kendaraannya bagus, mungkin bisa juga kalau nggak punya uang ya gimana mau sekolah kan? Mereka yang dibilang privilege-nya bagus saja mengakhiri hidup teman-teman. Katanya masa depannya suram gitu. Kurang lebih lagi itulah mungkin saya simpulkan lah. Mungkin tidak berani menatap masa depan karena tidak ada harapan. Wih, ngeri nggak? Sampai memilih bunuh diri. Jadi teman-teman, suicide apa bahasanya? Nah, orang ternyata memiliki modal, memiliki kemampuan, memiliki itu pun bisa tumbang loh teman-teman. Saya nggak ngerti problemnya di mana. Padahal kalau saya tadi baca kata teman-temannya orangnya tuh ceria, orangnya happy, mudah bergaul. Lah gimana kita-kita yang orangnya introvert, nggak punya temen, nggak punya modal, nggak punya privilege. Lah mosok iyo, kita juga nggak punya harapan. Sedangkan beliau aja yang memiliki seperti itu, modalnya luar biasa ibaratnya dibandingkan kita-kita yang nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi memilih tidak ada masa depan dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Crazy guys. Nah problem sekarang ternyata bukan cuman masalah duit dan duit dan duit ataupun sekolah tinggi segala macam, bahkan fasilitas. Tapi ternyata mental bro. Mental, petempur. Makanya saya memilih menjadi seorang entrepreneur untuk menempa mental tempur teman-teman. Saat seorang entrepreneur tuh bisa jadi kondisinya minus, zero, salto, ataupun plus. Nah ini itu terjadi everyday setiap hari. Jadi nggak ada seperti mental teman-teman mungkin yang masih bekerja kantoran yang udah manut aja sendiko dawuh gitu. Kita nggak sebagai seorang petempur, mental trainer gitu ya, mau tidak mau setiap hari adalah proses pembelajaran, setiap hari dihadapkan dengan masalah dan kita sebagai solusinya. Mau loyo, mau marah, mau ini, dan dipaksa selalu optimis. Kalau nggak optimis, ya wes, ora dadi. Bukan seorang entrepreneur. Entrepreneur, wirausaha, suka tidak suka dipaksa untuk bisa optimis teman-teman. Semangat. Modalnya itu bukan modal privilege, bukan modal uang yang banyak, bukan modal mobil, boro-boro punya uang banyak dan mobil. Ayo, modalnya semangat, optimis, dan menatap masa depan. Karena masa depan itu dalam Islam, dalam ajaran kita, masa depan itu masih goib. Sedetik ke depan aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bener nggak? Makanya kita optimis. Mungkin ini masuk ke area-area teman-teman yang orang ilmu psikologi ya. Bahkan saya ada kenalan psikolog. Saya bertanya, Bu, kok sampean tuh seorang psikolog, tapi kok masih aja kadang-kadang suka ngeluh, curhat apa gitu. Masih pokoknya doing something yang menurut saya, loh, kudunya orang-orang seperti ini udah nggak seperti itu lagi gitu. Dan jawabannya apa? Seorang dokter itu tidak bisa menyembuhkan diri sendiri kata dia. Wih, lah kayak piye. Nah, runut punya runut teman-teman. Nyatanya memiliki mobil, pendidikan yang bagus, itu pun bisa memilih seperti itu. Ngeri nggak? Nah, gantungannya, kalau menurut saya, gantungan yang terbaik, harapan itu harus ada, selalu ada. Karena Gusti Allah itu masih menggantung rezeki di atas, kita menjemputnya. Masa depan masih goib, ya kita harus
terus berani bermimpi, bercita-cita. Masalah hasil tuh rasa di stres gitu. Stres karena apa? Kita mau sedih, mau happy, mau pahit, kehidupan terus berjalan. Makanya kita lebih baik memilih yang positif aja, yang baik, yang ini walaupun pahit ya kita jalanin, kita telan. Siapa tahu jadi obat, menguatkan kita, menjadi kita makin dahsyat, makin kokoh. Saya belajar lagi dari renungan saya sering memperhatikan Mas Ade Raya. Karena beliau ini buadanya sangar, tapi bahasanya lemah lembut loh guys. Padahal dia bukan seorang muslim, beliau juga sering membawakan masalah fasting atau puasa untuk kesehatan loh. Padahal Nabi kita mengajarkan puasa itu kan berapa ribu tahun yang lalu, tapi kok eksistensinya, dampaknya sampai sekarang masih luar biasa. Masih mantap jiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata sekarang banyak penyakit itu efek dari overweight, kelebihan berat badan. Dan saya pernah dengar siapa kemarin ngomong, justru negara-negara miskin sana, negara-negara yang makannya jarang karena sulit makan, tapi harapan hidupnya lebih panjang, teman-teman. Tapi orang-orang yang justru luar biasa makan tersedia, mau makan apa aja tersedia, harapan hidupnya pendek. Kan kebalik, kudune wong banyak makan, makanan tersedia selalu, hidupnya makmur, happy, mestinya hidupnya panjang karena makan tersedia. Tapi justru tidak, teman-teman. Survei membuktikan orang-orang negara-negara miskin, negara-negara yang makan aja sulit, justru usianya, umurnya rata-rata orang lebih panjang. Kenapa? Nah ini loh, ini saya dengar dari dokter siapa tuh bercerita. Ternyata fasting, berpuasa itu juga menyehatkan. Tentunya yang menyehatkan seperti, tapi kalau yang panjang tadi masalah sehat nggak tahu ya. Cuma fasting, puasa yang benar justru menyehatkan. Karena sel-sel yang mati pada saat puasa, sel-sel yang ada dalam badan kita dimakan. Nah, teman-teman bisa jadi kalau yang tadi yang mahasiswi itu bisa memutuskan, bisa jadi apakah dari pola makannya mempengaruhi, pola pergaulannya mempengaruhi, sehingga putus asa. Padahal kalau dilihat dari sisi ekonominya bukan orang biasa itu. Tapi kok bisa melihat masa depan kosong. Seorang dokter, calon dokter, melihat masa depan nggak ada. Hidup kejam. Akhirnya mengakhiri hidupnya ini. Bunuh diri. Kok bisa? Mobil punya, sekolah kedokteran, tapi melihat masa depan kosong, akhirnya milih menyelesaikan hidupnya. Ngeri. Jadi pembelajarannya lah teman-teman, yakin aja Gusti Allah mboten sare, Gusti Allah Maha Kaya, mengadulah, memintalah, bermohonlah. Nek loyo, ayo lompat-lompat 10 menit, 20 menit, 3 menit sampai banjir keringet, maka mental sampean yang tadinya bunel, yang tadinya wis ra iso mikir, seger kembali dengan Anda berolahraga. Olahraga mbuh lompat-lompat kek, mbuh salto ke udara 10 kali kek, mbuh jungkir jempali kek, ndak apa-apa, yang penting keringetan, gerak. Lama-lama betulin, ikutin guru-guru kehidupan, guru-guru kesehatan. Mereka mencontohkan banyak tutorial. Nah ini saya coba belajar, terus saya praktekkan dalam diri saya, teman-teman. Karena kadang-kadang tiba-tiba buru ini teriak-teriak, otak saya langsung ngeheng juga. Wih, lemes saya. Lagi mikir apa buru ini, batu blu, no manusianya, no di sono no manusianya. Wih, setan alas dalam hati. Saya tadi kenapa? Makanya saya langsung angkat barbel, lempar barbel, buas gitu. Keringetan, fresh lagi. Buru ini bumbumu urung dipanasi. Nah, panas sono sih. Nah, aku dari pagi di sini mencari energi positif, menangkap positif buru ini. Saya dari pohon jeruk ini loh. Ngilang ke stres. Oh, entek. Ya, entek nanti beli. Ini bawa ke sana, taruh warungnya Bumi. Ojo pidato. Emang anaknya mesti geleh. Ojo pidato. Anaknya rano loh. Apa nih garam? Sasa. Garam ya sasa. Yang bener yang mana ini? Ya dua-duanya lah. Ya garam itu taruh sana satu berarti toko Bumi itu. Toko
nih. Wah, oke guys, itu bacincong saya pagi ini. Siapa tahu ada manfaat ya sudah ambil, buruk dibuang aja. Intinya Nawi itu adalah belajar dari mengambil hikmah-hikmah yang ada di sekitaran kita. Pasti ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Bukan begitu Bu Rini? Ya. Cuci kaki dan mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.